Halo kanca-kanca, iki aku karo kanca-kancaku lagi ning Sangiran iki, kenalan sik yo. Jenengku Iko saka kelas TP3. Jenengku Jovan saka kelas TP3. Jenengku Dama saka kelas TP3. Jenengku Maden saka kelas TP3. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini di ruangan 2 ini juga menampilkan sebuah fosil dari gajah purba. Dan ini yang sedang saya sentuh sekarang ini adalah fosil dari gading gajah purba yang dimana untuk ukuran dewasa bisa mencapai 5 sampai 6 meter. Tetapi di sini tidak ditampilkan utuh ya, karena mungkin sudah ada beberapa bagian yang hilang karena sudah mengalami proses pemfosilan selama berjuta-juta tahun, dan itu juga yang membuat fosil ini sudah sangat keras dan aman untuk dipegang oleh tangan seperti itu. Jadi selain fosil gading gajah, di sini terdapat fosil tengkorak kepala gajah dan tulang paha. Ada 2 tulang paha dan satu lagi gading yang sudah patah ya. Nah, di situ gading yang sudah patah di Sangiran ini bisa disambungkan kembali. Tidak menggunakan lem yang tercampur banyak bahan kimia, tapi disatukan dengan lem yang organik. Jadi masih terlihat original jika manusia dan memegang-megang dengan aman. Jadi sekian dari fosil gajah. Yuk kita lanjut lagi. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu kapak genggam. Jadi kapak genggam adalah alat bantu pada zaman kuno yang digunakan pada manusia purba dengan cara digenggam dan tidak menggunakan tangkai. Ciri-cirinya di dalam bentuknya itu ada agak lebar dan ke bagian bawah tuh runci yang digunakan untuk membunuh suatu hewan untuk dimakan dan dikonsumsi para manusia purba. Lalu ada proses pembuatannya, dibuat dengan cara memangkas batu menggunakan batu lain yang lebih kuat. Jadi ini dikangkas pakai batu yang lain agar menjadi bentuknya lancip ke bawah. Biasanya pemangkasan dilakukan di kedua sisi untuk menciptakan ruang yang lebih tajam. Sekian dari kapak genggam, terima kasih. Selanjutnya ada bola batu. Bola batu itu alat bantu pada zaman purba untuk menghancurkan tulang hewan dan untuk mendapatkan sumsumnya. Ciri-ciri bola batu adalah bisa memiliki permukaan yang halus atau memiliki tonjolan yang memudahkan cengkraman. Diperkirakan digunakan secara berulang karena sifatnya yang tahan lama dan tidak mudah patah. Itu sekian dari bola batu. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan menjelaskan tentang kapak parimbas. Kapak parimbas adalah peninggalan zaman purba, yaitu di zaman Paleolitikum. Kapak parimbas itu dibuat dengan cara jadi sisi suatu batu itu dipukul hingga terdapat sisi tajam. Nah, sisi tajam itu yang dipakai untuk bisa untuk membelah, memotong, menguliti, memotong daging, atau bisa juga kapak parimbas ini dipakai untuk membuat barang yang lain. Nah, begitu. Jadi itu adalah penjelasan dan fungsi singkat dari kapak parimbas ini. Terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita di sini ada Sangiran 17. Jadi Sangiran 17 ini adalah penemuan fosil terbagus yang pernah ditemukan di situs Sangiran ini, karena kita dapat lihat di sini bentuknya
dari semua fosil yang ada ini ada fosil yang paling utuh karena fosil-fosil yang lain itu hanya berbentuk fragmen saja dan ini ditemukan oleh seorang petani di situs Sangiran saat sedang melakukan menanam padi. Jadi lalu setelah itu dikembalikan kepada Museum Sangiran ini untuk mendapatkan imbalan penemuan fosil seperti itu. Fosil inilah yang paling populer. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada cara manusia purba berburu. Baik Mas Tama. Ya, biarkan saya lanjut. Jadi di sini bisa kita lihat ya, manusia purba itu berburu dengan cara mereka itu berburu biasanya kayak antelop, kayak rusa gitu buruan mereka. Nah, itu ada yang megang bola batu, pukulan itu di situ. Nah, ini kan mereka lagi berhadapan dengan harimau. Nah, biasanya kalau seperti ini, manusia purba itu mencoba untuk menakuti sang harimau. Nah, itu kalau misalnya sang harimau pergi dan manusia purbanya berhasil, ya mereka mendapatkan ini buruan mereka ya rusa atau bisa antelop gitu. Tapi kalau misalnya bisa ya mungkin mereka mendapatkan dua, yaitu harimau juga dapat sebagai buruan mereka. Atau kalau enggak ya, kalau misalnya enggak bisa mungkin malah manusia purba ini yang jadi buruan harimau. Nah jadi ya itu penjelasan singkatnya seperti itu ya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, di sini ada replika manusia purba yang sudah mengenal api. Dengan tahunnya gimana? Tahunnya mereka sudah membuat percikan api dengan menggunakan batu-batu yang disusun dan buah batu yang ditabrakkan sehingga terjadinya percikan api dan muncullah api. Oke. Jadi teman-teman di sebelah sini juga bisa kita lihat hasil budaya manusia purba. Di sini ada bola batu, alat serpih, spatula, alat penusuk, terus kemudian di bawahnya juga ada yang sama tetapi berbeda material ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat. Jadi hasil budaya manusia purba itu budaya alat yang dikembangkan dan digunakan manusia purba Sangiran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu budaya alat batu yang dibuat dari bahan batu baik berupa batu masif maupun seperti serpihan batu. Kedua, budaya alat tulang, yaitu alat-alat yang dibuat dari bahan tulang dan tanduk binatang. Jika budaya alat batu bisa kita lihat seperti ini, bola batu serta alat serpih seperti ini. Ini terbuat dari batu ya teman-teman, seperti biasanya. Seperti itu. Kula nuwun Ibu Raida. Kula saking SMK 1 MKL ingin tanglet tentang kados pundi kabudayaan manungsa zaman purba. Jadi kebudayaan dari Homo erectus itu di era zaman batu paling tua ya. Paleolitikum, produk litik perkakas dari Homo erectus. Ada dua macam, ada dua tipe, yaitu non-masif dan masif. Non-masif berupa alat batu serpih, bilah, serut, dan fungsinya untuk pekerjaan yang ringan. Yang tipe yang kedua itu masif, itu untuk pekerjaan yang berat. Ada kampak perimbas, kampak penetak, kampak genggam, dan juga bola batu. Selain itu mereka juga bertambah lagi dengan bahan dari tulang dan tanduk. Itu dinamakan budaya mereka karena mereka untuk pekerjaan yang lebih ringan lagi ya. Jadi itu budaya bukan batuan karena di situ ada ciri bekas campur tangan manusia di situ. Jadi sebagai temuan arkeologis untuk pertama kali tahun 1934 oleh KHR von Koningswald, itu sebenarnya temuan pertama kali di Sangiran. Flex Industri. Niku mawon matur nuwun Bu Raida. Sami-sami. Sugeng siang Bu Samiem, iki kula badhe tanglet. Kados pundi caranipun pandamelan pipa ses lan pinten regi normalipun? Nggih, niki pun ndamele nggih kula sak ndamele riyen bikinnya. Nggih. Itu kan ya ada mesin. Itu ada di share terus di amril terus dihaluskan gini. Harganya tidak standar. Harganya kan ada yang mahal, ada yang enggak gitu. Harganya ada yang 40, 50, 35 enggak pasti. Ada yang 100 gitu. Kan cuma yang mau pembelinya kan ditawarkan gitu. Biasanya nipun ing dinten
Dinten Sabtu niki enten rame mboten nggih? Nek hari Setu kuwi Dik, nggih. Nyate pengunjung itu hari Setu Minggu itu rame, kan hari libur gitu. Matur nuwun Bu Samiem, kula saking SMA Mikael. Nggih, muga-muga paringi lancar sekolahe. Nggih. Dari orang sukses, ya panjang umur nggih. Matur nggih Bu. Matur suwun Bu. Oke teman-teman, sekian dari video kita. Ya. Oke, ada yang mau diomongin nggak ini? Enggak. Jadi sekian kita di Sangiran ini, menurut saya sih ini menarik banget ya. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita ke depannya. Ya terima kasih.